Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammad rasulullah. Ya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Diki Syahroni, NIM 202054011 dari Prodi Teknik Mesin kelas A, ingin menyampaikan materi tasawuf, moral dan akhlak. Pertama yaitu pendahuluan, latar belakang. Secara historis dan teologis, akhlak dapat membantu perjalanan hidup manusia agar selamat di dunia dan akhirat. Tidakkah berlebihan bila misi utama Rasulullah Muhammad SAW adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia? Sejarah pun mencatat bahwa faktor pendukung keberhasilan dakwah beliau itu antara lain karena dukungan akhlaknya yang prima. Hingga hal ini dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran. Kepada umat manusia khususnya yang beriman kepada Allah diminta agar akhlak dan keluhuran budi Nabi Muhammad SAW itu dijadikan contoh dalam kehidupan di berbagai bidang. Mereka yang memenuhi permintaan ini dijamin keselamatan hidupnya di dunia dan akhirat. Selanjutnya pembahasan. Pertama, pembahasan tasawuf. Tasawuf dalam pengertian dan secara bahasa. Dari makalah yang terhimpun dapat dijelaskan bahwa dalam mengajukan teori tentang pengertian tasawuf, baik secara etimologi maupun terminologi, para ahli berbeda pendapat. Di antaranya sebagai berikut. 1. Tasawuf yang dikonotasikan dengan ahlu suffah, yang berarti sekelompok orang pada masa Rasulullah yang hidupnya banyak diisi dengan banyak berdiam di serambi-serambi masjid, dan mereka mengabdikan hidupnya kepada Allah. Ada yang mengatakan tasawuf itu berasal dari kata safa. Lafaz tasawuf berbentuk fi'il mabni majhul sehingga menjadi isim mulahak dengan huruf ya nisbah yang berarti nama bagi orang-orang yang persis atas suci. Maksudnya adalah orang-orang yang menyucikan dirinya di hadapan Tuhannya. Istilah tasawuf berasal dari kata saf. Makna tasawuf ini dinisbahkan kepada orang-orang yang ketika sholat selalu berada di saf yang paling depan. Pendapat lain mengatakan istilah tasawuf dinisbahkan pada orang-orang dari Bani Suffah. Secara istilah, sebagaimana yang dijelaskan dalam makalah pengertian secara istilah tentang tasawuf, dalam hal ini para ahli juga memiliki pendapat masing-masing. Di antaranya satu, menurut Al-Juraini ketika ditanya tentang tasawuf, Al-Juraini menjawab, masuk ke dalam segala budi akhlak yang mulia dan keluar budi pekerti yang rendah. Menurut Al-Junaidi, tasawuf ialah kesadaran bahwa yang hak Allah adalah yang mematikanmu dan menghidupkanmu. 3. Menurut Muhammad Ali Al-Khazab, tasawuf adalah akhlak mulia yang timbul pada waktu mulia dari seorang yang mulia di tengah-tengah kaum yang mulia pula. 4. Ibnu Khaldun, tasawuf semacam ilmu syariat yang timbul kemudian di dalam agama. Asalnya adalah tekun beribadah, memutuskan pertalian terhadap sesuatu kecuali Allah, hanya menghadapnya dan menolak perhiasan dunia. Selain itu membenci perkara yang selalu memperdaya banyak orang, sekaligus menjauhi kelezatan harta dan kemegahannya. Tambah pula tasawuf berarti juga menyendiri menuju jalan Tuhan dalam khalwat dan ibadah. Selanjutnya yaitu pembahasan moral, pengertiannya sebagaimana yang dijelaskan dalam makalah Misbah Khodri yang dikutip dari Maurice B. Mitchell. Moral berasal dari bahasa Latin, yaitu jamak dari mos,
yang berarti adat kebiasaan. Dalam bahasa Indonesia, moral diartikan susila. Moral artinya sesuai dengan ide-ide umum yang diterima tentang tindakan manusia yang baik dan wajar, sesuai dengan ukuran tindakan yang oleh umum diterima, meliputi kesatuan sosial atau lingkungan tertentu. Moralitas terbagi menjadi dua, yaitu objektif dan subjektif. Yang pertama, moralitas objektif adalah moralitas yang diterapkan pada perbuatan sebagai perbuatan terlepas dari modifikasi kehendak dari perilakunya. Yang kedua, moralitas subjektif adalah moralitas yang memandang suatu perbuatan ditinjau dari kondisi pengetahuan dan pusat perhatian dari pelakunya, latar belakang, stabilitas emosionalnya, serta perilaku personal lainnya. Yang selanjutnya yaitu pembahasan akhlak. Pengertiannya sebagaimana yang dijelaskan di dalam makalah Misbah Khodri, kata akhlak berasal dari kata khuluq, jamaknya akhlak, seakar kata dengan kata khalq berarti kejadian, khaliq berarti pencipta, dan makhluk berarti yang diciptakan. Sehingga maka berbagai makna tersebut tetap saling berhubungan. Di antaranya adalah kata al-khalq artinya ciptaan, artinya menciptakan sesuatu tanpa didahului oleh sebab contoh, atau dengan kata lain menciptakan sesuatu dari tiada. Sebagaimana yang dijelaskan dalam makalah yang mengutip dari Imam Al-Ghazali, akhlak adalah gaya kekuatan atau sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorong perbuatan-perbuatan yang spontan tanpa memerlukan pertimbangan pikiran. Pengertian di atas menggambarkan bahwa tingkah laku merupakan bentuk kepribadian yang muncul dari dalam diri seseorang yang bersifat spontan tanpa dibuat-buat. Jika baik menurut pandangan agama, maka tindakan itu dinamakan akhlak yang baik atau al-akhlakul karimah atau al-akhlakul mahmudah. Jika tindakan itu buruk, maka disebut al-akhlakul al-mazmunah. Selanjutnya yaitu hubungan akhlak dan tasawuf. Antara akhlak dan tasawuf sangat erat, bisa dikaitkan juga seperti mata uang, karena untuk mencapai ilmu yang mulia diperlukan proses-proses yang biasanya dilakukan oleh kalangan mutasawwiyah atau pengamal tasawuf. Sementara yang terpenting dalam tasawuf adalah pencapaian akhlak yang mulia di samping hal-hal yang terkait dalam kebutuhan. Apa yang dilakukan kalangan mutasawwiyah akhirnya akan membuahkan pada akhlak mulia. Namun demikian, tidak semua kajian dan pengalaman tasawuf masuk ke bidang akhlak. Tasawuf memfokuskan pada tataran tarziyah al-nafs atau penyucian jiwa, membersihkan diri dari sifat madzmumah atau tercela, dan menghiasi akhlak dengan akhlak mahmudah. Ilmu tasawuf pada umumnya dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu tasawuf falsafi, yakni tasawuf yang menggunakan pendekatan rasio atau akal pikiran. Tasawuf model ini menggunakan bahan-bahan kajian atau pemikiran dari para tasawuf, baik menyangkut filsafat tentang Tuhan, manusia, dan sebagainya. Kedua, tasawuf akhlaki, yakni tasawuf yang menggunakan pendekatan akhlak. Tahapan-tahapannya terdiri dari tahalli atau mengosongkan diri dari akhlak yang buruk, tahalli menghiasinya dengan akhlak yang terpuji, dan tajalli terbukanya dinding menghalang atau hijab yang membatasi manusia dengan Tuhan sehingga nur ilahi tampak jelas padanya. Dan ketiga, tasawuf amali, yakni tasawuf yang menggunakan pendekatan amalia atau wirid. Kemudian hal itu muncul dalam tarekat. Sebenarnya tiga macam tasawuf tadi punya tujuan yang sama, yaitu sama-sama mendekatkan diri kepada Allah dengan cara membersihkan diri dari perbuatan yang tercela dan menghiasi diri dengan perbuatan yang terpuji atau al-akhlak al-mahmudah.
Karena itu untuk menuju wilayah tasawuf, seorang harus mempunyai akhlak yang mulia berdasarkan kesadarannya sendiri. Bertasawuf pada hakikatnya adalah melakukan serangkaian ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu sendiri sangat berkaitan dan erat dengan akhlak. Menurut Harun Nasution, yang mempelajari tasawuf sangat erat kaitannya dengan Al-Quran dan Sunnah yang mementingkan akhlak. Cara beribadah kaum sufi biasanya berimplikasi kepada pembinaan akhlak yang mulia, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Di kalangan kaum sufi dikenal istilah al-takhalluq bi akhlaqillah, yaitu budi pekerti dengan budi pekerti Allah, atau juga istilah al-ittisaf bi sifatiillah, yaitu mensifati diri dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah. Pada inti ajaran tasawuf adalah keluhuran akhlak sebagai manifestasi dalam ma'rifatullah atau mengenal Allah, yang dalam hadis Nabi disebut dengan istilah ihsan, yaitu bagaimana seseorang dalam beribadah, bertindak, bersikap, dan bertutur kata selalu diawasi oleh Allah. Tasawuf tanpa akhlak adalah mustahil. Untuk itu, seorang sufi harus memiliki akhlak yang luhur, tidak saja kepada Allah, tapi juga kepada manusia dan seluruh makhluknya. Islam adalah agama yang sangat menjaga keseimbangan dalam beragama antara kesolehan ritual dan individual dengan kesolehan sosial harus seimbang. Jadi akhlak merupakan bagian dari tasawuf akhlaki yang merupakan salah satu ajaran dari tasawuf. Dan yang terpenting dari ajaran tasawuf akhlaki adalah mengisi kalbu atau hati dengan sifat khauf, yaitu merasa khawatir terhadap siksaan Allah. Kemudian dilihat dari amalan serta jenis ilmu yang dipelajari dalam tasawuf amali. Ada dua macam hal yang disebut ilmu lahir dan ilmu batin yang terdiri dari 4 kelompok, yaitu syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Peran dan fungsi tasawuf dalam kehidupan Indonesia. Syariat ajaran tasawuf bertujuan memperoleh hubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga seseorang akan merasa berada di hadiratnya. Upaya ini antara lain dilakukan dengan kontemplasi atau melepaskan diri dari jeratan dunia yang senantiasa berubah dan bersifat sementara. Sikap dan